Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu lagi di kebaktian online sekolah minggu di tanggal 27 Juni 2021 di minggu keempat setelah Trinitatis. Bagaimana semua kabarnya adik-adik di rumah? Harus selalu sehat ya, penuh dengan sukacita. Nah, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita hari ini, jadi persiapkan Alkitabnya dan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Dina. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan boleh tertuju padamu, dan biarlah hati dan pikiran kami Tuhan boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin belum bisa hadir pada ibadah kali ini Tuhan. Engkau yang berkati mereka Tuhan, Engkau yang berkati mereka, dan biarlah di lain hari, di lain kesempatan Tuhan kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami ini Tuhan. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh sungguh-sungguh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Inilah seruan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah. Kakak dan teman-teman, hari ini kami berdua akan menyanyikan lagu Kingkong Badannya Besar. Mari kita nyanyikan. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih kakak dan teman-teman, hari ini aku akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini aku sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu bisa menjadi kekuatan dan penyembuh bagi hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau jaga kami, lindungi kami dari segala musibah dan penyakit. Dan juga kiranya Engkau hilangkan COVID-19 ini, supaya kalian bisa berkumpul bersama-sama lagi di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.
Halo kakak-kakak dan teman-teman, hari ini kami berdua akan menyanyikan lagu KASIH. Mari kita nyanyikan. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Terima kasih. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati, pikiran, dan telinga kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jagalah kami Tuhan dalam ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita buka Alkitab, kita baca, ikutin di rumah masing-masing ya adik-adik. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang senang kalau dipanggil anak pintar, anak pandai, anak baik, anak cerdas? Siapa yang senang? Tunjuk tangannya. Pasti kita semua senang ya dipanggil seperti itu. Atau ada yang gak senang sih? Gak senang dipanggil anak baik? Atau lebih senang dipanggil anak nakal? Gak ada ya. Pasti semua akan senang jika dipanggil karena hal yang baik, karena hal yang
istimewa. Nah, kalau kita dipanggil anak baik, itu karena kita memang melakukan hal yang baik. Kira-kira ada nggak ya yang mencuri, yang membentak orang tuanya, yang marah-marah, yang suka pukulin temennya, suka ambil barang temennya, terus dibilang sama orang, oh itu dia itu anak baik loh, suka mencuri, dia itu anak baik loh, suka marah-marah. Enggak ya? Pasti kalau kita dipanggil anak baik karena kita memang anak yang baik. Enggak mungkin dan jangan adik-adik kalau orang melakukan hal yang enggak baik terus dibilang baik. Hal yang seperti itu tidak boleh dicontoh. Perbuatan jahat dan tidak baik tetapi dibilang baik itu sudah nggak benar ya adik-adik. Itu salah dan tidak boleh dicontoh. Nah, sekarang kalau tadi kita senang dipanggil anak yang baik, siapa yang paling senang lagi kalau dipanggil sebagai anak Tuhan? Angkat tangan. Pasti kita semua senang dipanggil anak Tuhan. Itu hal yang paling menyenangkan loh. Kalau orang memanggil kita, oh dia itu loh anak Tuhan, suka gereja, suka berdoa, pintar nyanyi di gereja. Itu hal yang paling menyenangkan adik-adik. Kalau kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita anak Tuhan, berarti Tuhan itu adalah Bapa kita. Kalau dia Bapa kita, berarti dia telah mengajarkan kita banyak hal kebaikan. Ada enggak yang di rumah disuruh bapak atau mamanya melakukan hal yang enggak baik? Disuruh mencuri, ada enggak? Disuruh marah-marah, disuruh pukulin temannya? Enggak ada ya. Pasti semua orang tua mengajarkan hal yang baik. Seperti Tuhan kita, Bapa kita. Dia mengajarkan hal yang baik kepada kita anaknya. Kalau kita anaknya, pasti kita juga mengenal Bapa kita. Dan kita tahu kebaikan yang sudah Bapa kita, Tuhan kita ajarkan kepada kita. Tuhan mengajarkan kita supaya melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Mengucapkan kata-kata yang sopan, berbuat baik kepada siapapun, dan mengajarkan kita supaya kita tidak marah-marah, mengajarkan kita juga untuk beribadah dan berdoa. Kak, kalau aku tidak berbuat baik, tidak berdoa, tidak beribadah, apa aku bisa disebut anak Tuhan? Ya nggak bisa dong. Karena apa? Kan tadi Tuhan bilang, Tuhan mengajarkan kita supaya kita berdoa. Kita berdoa biar apa sih? Supaya kita itu bisa mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan melalui bicara. Bicara itu dengan cara apa? Berdoa. Berdoa sama Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, nggak berbicara sama Tuhan, gimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Nah, kalau kita mau disebut anak Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengenal Tuhan. Ada nggak yang pernah ketemu orang di jalan, nggak kenal, terus kita panggil dia, Bapak, gitu? Ada nggak? Nggak mungkin ya. Kita mengenal Bapak kita di rumah dari kecil, makanya kita panggil dia Bapak. Nah, kalau kita mau tahu Bapak kita mau dibilang anak Tuhan, kita harus mengenal dia dulu. Kita harus berbicara sama dia supaya kita tahu seperti apa suara Bapak kita. Sama kalau di rumah adik-adik misalnya dipanggil sama mamanya, dibangunin pagi-pagi, kita sudah tahu, oh itu suaranya mama. Terus kalau kita disuruh Bapak untuk beli sesuatu, ayo belikan dulu ini, oh itu suaranya Bapak.
kita pasti udah mengenal suara kedua orang tua kita. Nah, kalau kita mau disebut sebagai anak Tuhan, kita juga harus mengenal suara Bapa kita. Seperti apa sih Kak suaranya Bapa kita? Nah, kalau ujian misalnya, besok kita mau ujian nih, terus malamnya nggak mau belajar. Tiba-tiba di pikiran kita terngiang-ngiang kepikiran sama omongannya guru sekolah minggu di gereja. Adik-adik, Tuhan mengajarkan kita supaya tidak malas. Terus akhirnya tergerak hati kita supaya nggak malas. Akhirnya kita buka buku, kita belajar. Nah, seperti itu suara Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca. Jadi adik-adik, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus beribadah supaya kita terus bisa mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik. Nah, kalau suara Tuhan seperti itu juga termasuk, itu juga merupakan sifat Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan itu memang sendiri baik, Tuhan itu memang kasih, makanya diturunkan kepada kita supaya kita ikut menjadi orang yang baik. Kalau kita anak Tuhan, pasti anaknya juga akan meniru sifat bapaknya. Kalau kita tahu sifat Tuhan, kita pasti akan melakukan hal yang sama seperti Tuhan. Karena kita apa tadi? Kita adalah anak Tuhan. Kita mengenal Dia dan kita pasti akan mengikuti sifat Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jadi kalau kita mau disebut sebagai anak Allah, kita harus mengenal Dia. Melalui apa? Melalui ibadah setiap hari, membaca firman Tuhan. Dan kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita harus berbicara sama Tuhan. Kita ngobrol terus sama Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Dan kita belajar terus melalui firman Tuhan supaya kita mendengar suara Tuhan. Kalau kita dipanggil sama Tuhan, kita langsung, siap Tuhan, aku mau belajar, aku mau mengasihi, aku mau jadi anak yang baik. Nah, kalau kita sudah melakukan semua itu adik-adik, jangan lupa kita juga harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu bisa mengenal Tuhan melalui apa? Perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita rajin belajar, teman kita, kamu kok pinter sih? Iya, karena aku loh disuruh Tuhan buat belajar terus, makanya aku jadi pintar. Terus, kamu kok baik sih? Iya, soalnya Tuhan itu setiap hari bilang sama aku harus jadi anak yang baik. Jadi kita, orang-orang mengenal Tuhan itu melalui perbuatan kita adik-adik. Nah, kalau kita sudah mengenal Dia, kita tidak melakukan dosa. Kita tidak boleh melakukan hal yang buruk-buruk lagi. Kita harus mengasihi, kita harus menyayangi. Tuhan nanti gak senang melihat kita, dia anakku kok, tapi dia melakukan hal yang gak baik sih. Pernah gak ada yang dibilang sama bapaknya, kamu kok nakal sih, bapak lu gak kayak gitu. Nah, Tuhan itu seperti itu adik-adik. Mereka lihat kita mencuri misalnya, Tuhan pasti sedih. Kita marah-marah sama mama, bapak, Tuhan pasti sedih. Karena Tuhan gak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Nah, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu supaya kita bisa menjadi anak Tuhan. Mengenal Tuhan, nanti itu kita bisa menjadi anak yang baik. Terus kita akan meniru sifat-sifat Tuhan karena kita adalah anak Tuhan. Dan setelah itu kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi contoh bagi banyak orang. Nah, firman Tuhan hari ini kita harus menjadi teladan dan menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi teladan bagi semua orang. Demikian firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui 1 Yohanes 3 Tuhan ayat 1-7 untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar mengenal Engkau sebagai Bapa kami Tuhan. Dan kami boleh ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik dan menjadi teladan dimanapun kami berada. Biarlah melalui perbuatan kami orang-orang boleh melihat betapa besar kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini boleh menjadi sukacita dan kekuatan yang baru bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan memberikan kami selalu kesehatan dan menjaga kami dimanapun kami berada, di dalam pendidikan kami, di dalam sekolah kami. Kiranya juga Tuhan memberkati kedua orang tua, anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita tutup ibadah pada hari ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.